Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah SWT, diberkahi dan dicintai. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari izin, taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari di sore hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak dalam rangka mencari perkara yang wajib kita cari untuk kesempurnaan hidup kita di dunia dan di akhirat, untuk kebaikan dan lurusnya kehidupan kita di dunia dan di akhirat, yaitu tidak ada lain yang paling utama dalam perkara ini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Karena hanya dengan ilmu yang manfaat seseorang dijanjikan bahagia. Hanya dengan ilmu yang manfaat seseorang dijanjikan selamat dan lurus kehidupannya di dunia. Dan juga hanya dengan ilmu yang manfaat seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi para sahabatnya, begitu juga umatnya sampai hari ini. Ya, dari hadis dan lisan yang suci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa berusaha menempuh jalan dengan berbagai macam cara, berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk dapat bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, la sabila ila ma'rifatillah, kata mereka. Tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwanih, dan untuk sampai kepada keridhaan Allah. Wal qurbi bihi fi jannatih, dan untuk bisa dekat nanti dengan Allah di surganya, tidak ada jalan. Kata mereka, illa an tariqil ilmin nafi', kecuali dari jalan ilmu yang manfaat. Alladzi ba'atsa bihi rusulah, yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubah, dan menurunkan kitab-kitabnya. Ini perkataan Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Maka ma'asyar muslimin, alhamdulillah, sekali lagi ini adalah tanda kebaikan Allah SWT yang Allah kehendaki untuk kita, sehingga kita kembali dimudahkan untuk duduk sejenak dalam rangka talabul ilm. Barakallahu fikum. Na'am, pembahasan kita di sore hari ini kembali merujuk kepada kitab atau buku yang mengumpulkan pembahasan yang sangat penting dan sangat indah, yaitu hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang cinta, dan hati yang takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah,
ketika hati seseorang tunduk dan patuh, cinta dan mengagungkan Allah dan seterusnya dari perkara-perkara hati yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kesucian hatinya bersama Allah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah kebersihan jiwa. Lalu ditanya Nabi SAW, liman ya Rasulullah? Ya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kebersihan jiwa itu untuk siapa? Qala lillah. Yang paling pertama adalah kebersihan jiwa, kesucian hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ikhwah, ya para jamaah sekalian, ini merupakan sumber utama untuk kebaikan dan kebahagiaan serta kesolehan seorang hamba di dunia ketika hatinya suci dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asas segala kesucian. Ya, sementara hati adalah perkara yang teragung dalam ya kehidupan seorang hamba. Dalam jasadnya, perkara yang paling agung dan paling penting ya yang bisa menghantarkannya kepada kebahagiaan dunia adalah hatinya. Ketika hatinya suci dan hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, hati yang mentauhidkan Allah tentunya perkara yang paling penting dalam rangka mensucikan jiwa dan hati kita adalah yaitu lurusnya, baiknya, bagusnya, benarnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku yang dikumpulkan pembahasannya tentang hati yang mentauhidkan Allah ini, dan sampai kepada halaman 19 yang menjelaskan pembahasan tentang keindahan tauhid. Allahu akbar, keindahan tauhid, tauhidullahi azza wajalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala jamil, zat yang maha indah. Allahu akbar. Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah. Tentunya keindahan yang tertinggi pada zat Allah Subhanahu wa taala kaunuhu la ilaha illallah, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak disembah. Keberhakannya Dia Subhanahu wa taala menjadi Tuhan di alam semesta ini. Yang tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan tertinggi. Sehingga ya, itu berbuah kepada jiwa seorang hamba, di mana seorang hamba betul-betul mengikhlaskan ya ketauhidannya, keimanannya, ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu seorang hamba akan mendapatkan ridha Allah. Lalu subhanallah, ketika Allah ridha kepadanya, maka Allah bukakan segala pintu kebaikan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, keberkahan, karena Allah Subhanahu wa taala telah meridainya. Dan kekuatan tauhid tersebut terpatri dalam jiwa seorang hamba. Terpatri dalam dada seorang hamba. Di sini tempatnya. Sebagaimana kata Nabi, at-taqwa hahuna. Ya, disinilah tempat ketakwaan seorang hamba. Ya, dan puncak ketakwaannya adalah ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, lihat di sini di halaman ya 20, ya di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggambarkan bagaimana subhanallah pentingnya hati dan indahnya hati ketika sudah terpatri dalam jiwa seorang hamba. Beliau rahimahullah taala mengatakan al-ikhlasu wat tauhid, kata beliau. Bahwasanya ikhlas dan tauhid, ikhlas ya kemurnian tauhid, kemurnian ibadah, kemurnian penghambaan hanya kepada Allah, dan meniadakan seluruh bentuk kepenghambaan kepada selain Allah. Ya, itu merupakan, kata beliau, syajaratun fil qalb. Merupakan satu tanaman atau satu pohon yang menancap di hati seorang hamba.
Subhanallah, diibaratkan seperti satu pohon, dan ini disebutkan dalam surat Ibrahim, ya, masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang thayyib, itu kalimatul la ilaha illallah, seperti pohon yang menancap kuat. Kasyajaratin thayyibatin, pohon yang sangat baik, asluha sabitun wa faru'uha fis sama. Di mana akarnya kokoh dan kuat, sementara cabangnya menjulang tinggi, kemudian membawakan buah-buahan yang nikmat dan manis. Naam, kata beliau, syajaratun fil qalb. Tauhid itu merupakan pohon yang menancap dalam hati seorang hamba. Di mana furu'uhal a'mal, cabangnya adalah amal. Allahu Akbar. Ketika batang pohon tersebut dan akarnya menancap kuat, batangnya begitu tegak dan kuat, maka akan muncul yaitu cabang-cabang yang begitu rindang. Cabangnya apa? Cabangnya adalah apa? Yaitu cabangnya adalah amal. Cabangnya adalah amal. Oleh karena itu ikhwan, subhanallah, ya, seorang ahlu tauhid jangan tanya salat wajibnya. Jam 3 malam dia sudah sujud kepada Allah. Seorang yang memiliki kekuatan iman dan tauhid, jangan tanya salat puasa Ramadannya. Puasa-puasa sunnahnya dia akan sungguh-sungguh lakukan. Ya, seorang yang memiliki kekuatan iman dan tauhid, jangan tanya berzinanya. Ketika ada wanita, dia tundukkan pandangannya. Jangan tanya berdustanya, dia pun senantiasa menjaga lisannya. Begitu kuat amalnya, karena kekuatan iman dan tauhid yang ada di hatinya. Lalu kata beliau, wa samaruha tibul hayati fid dunya, dan buahnya adalah keindahan dunia. Yaitu tibul hayati fid dunya, keindahan hidup di dunia. Allahu Akbar. Akhi, nanti akan kita sebutkan insyaallah rinciannya, bagaimana indahnya ya kehidupan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tauhidnya lurus kepada Allah, yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan na'imal muqim fil akhirah. Kata beliau, dan buahnya nikmat yang abadi di akhirat. Allahu Akbar. Buah tauhid adalah nikmat yang abadi di negeri akhirat. Demi Allah, tidak ada yang selamat di negeri akhirat yang ujungnya nanti mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dari surga Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan kekuatan tauhidnya. Kepada semakin kuat tauhidnya, maka semakin kuat juga sebab kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Itu dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa kama anna simarul jannah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Maka sebagaimana ya buah surga tidak akan terputus dan tidak akan terhalang siapapun. Subhanallah akhi, ya, buah-buahan di surga, nikmat surga tidak akan terputus dan tidak akan terhalang siapapun yang sudah memasukinya. Maka fasamaratut tauhidi wal ikhlasi fid dunya, maka buah tauhid juga demikian. Buah tauhid, buah keikhlasan seseorang hamba di dunia, begitulah yang tidak akan terputus dan tidak akan terhalang, ya, dan seterusnya. Dan sebaliknya adalah kesyirikan. Kata beliau, ya, wasyirku wal kadhibu war riya. Adapun sebaliknya syirik, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, tunduk penghambaannya kepada selain Allah, harapannya, doanya, sesembelihannya, ketika dia palingkan kepada selain Allah, waria, begitu juga riya. Yang dia hidup, yang dia beribadah, ingin mendapatkan sanjungan, pujian, atau sekedar ingin mendapatkan dunia yang dia cari, sama. Kata beliau, syajaratun fil qalb. Ini juga merupakan pohon yang menancap dalam hati. Samaruha fid dunya al khauf. Maka buah pohon tersebut di dunia adalah khauf, dirundung rasa takut. Ya Allah, makanya akhi, ya, jangan kita kira orang-orang yang memiliki, orang-orang yang menyekutukan Allah hatinya tenang. Damailah abadan. Ya, mereka akan dirundung rasa takut. Ya, Allah katakan saulki fi qulubihimur ru'b. Ya, bahwasanya Allah akan berikan rasa takut dalam hati mereka. Kemudian ma'asal muslimin wal hammi wal gham, dirundung juga dengan gundah gulana, kecemasan, wa dhaiqus sadr, dan hatinya sempit, wa dhulmatil qalb, dan hatinya gelap. Itu keadaannya di dunia. Sementara akhi, sepakat kita bahwasanya ya kebahagiaan yang hakiki adalah adanya di dada seorang hamba. Ya, tuma'ninatun nafsi wa insyirahus sadr.
lapangnya dada, dan tenangnya jiwa. Itulah hakikat bahagia. Hakikat bahagia tidak tergantung pada hartanya yang berlipat, rumahnya yang bertingkat, mobilnya yang mengkilat. La, ya, hakikat kebahagiaan adalah ada dalam jiwa seorang hamba ketika dia tenang, tumakninah, ketika dia damai, masya Allah, tersenyum, ya, wajahnya ceria, masya Allah. Itulah hakikat bahagia. Ya, namun syirik merenggut kebahagiaan itu. Ya, kemudian kata beliau, wa thamaruha fil akhirah, sementara buahnya di akhirat az-zaqqum, naudzubillah. Ya, yaitu buahnya zakum. Tahu zakum? Ya Allah, inna syajarataz zakum tanbutu fi asril jahim taluha ka'annahu ru'usus syayatin, kata Allah. Sesungguhnya buah zakum itu, pohon zakum itu, pohon yang tumbuh di neraka jahanam, di keraknya jahanam. Ya, lalu buahnya itu seperti, yaitu kepala setan. Waduh, kepala setan kayak gimana ini? Ya, dan naudzubillah, kalau dimakan bisa membuat yaitu lambung mereka atau usus-usus mereka berurayan. Taqatta'at am'a'uhum, ya, usus-usus mereka terputus. Naudzubillah, semoga Allah mengandai kita. Wal adzabal muqim, dan hadab yang abadi. Maka ma'asal muslimin, Allahu akbar. Ya, indahnya tauhid. Ya, gagahnya tauhid, hebatnya tauhid yang merupakan asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asal muslimin, hal ini tidak heran. Hal ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena ahlu tauhid yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, yang disambat-sambat, yang dipinta, yang ditawakali, yang dicintai, yang diagungkan, yang tunduk dan patuh sami'na wa ata'na secara mutlak kepadanya. Ya, na'am, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentauhidkannya, Allah akan ridho dengan kita. Sebab keriduan yang paling utama, ya, yarda lakum, Allah akan ridho kepada kalian, kata Nabi, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'ah. Dengan kalian hanya menghambakan diri kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tidak menandingkan Allah dengan para malaikat, tidak menandingkan Allah dengan para nabi, dengan wali-wali saleh yang sudah wafat di kuburan atau orang-orang yang masih hidup di antara mereka, dengan menyandarkan, ya, memalingkan sebagian ibadah kepada mereka, tidak memalingkannya kepada jin-jin, ya, kepada makhluk-makhluk yang lain, dari gunung, dari batu, dari api, dari gugusan-gugusan bintang, dari air, ya Allah, ya. Sementara sebagian manusia, dan ini sangat banyak, mereka memalingkan penghambaan diri kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nyembah dewa, yang satu nyembah patung, yang satu nyembah api, yang satu percaya dengan gugusan-gugusan bintang, yang satu datang ke kuburan-kuburan tertentu nyembelih untuknya dan nyambat-nyambat untuk kemaslahatan dirinya. Yang satu nyambat-nyambat malaikat, ya Jibril, ya Mikail, yang satu, ya, menjadikan nabi sebagai perantaraan kepada Allah. Ya, bahkan mengangkat nabi kepada derajat ketuhanan sebagaimana kaum Nasara. Bagaimana Allah akan ridho kepada mereka? Bagaimana mereka mendapatkan ketenangan jiwa, kelapangan dada? Sementara Allah murka dan sangat marah. Ya, Allah sangat marah ketika seorang hamba melakukan kesyirikan dan menyimpangkan ketauhidannya kepada selain Allah SWT. Maka Allah ridho. Ya, Allah ridho kepada kita tatkala kita mentauhidkannya. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho ketika kita menghambakan diri kepadanya dan tidak menyekutukan diri dengan sesuatu apapun. Ya, dan kalau Allah sudah ridho, selesai, akhi. Ya, kita di dunia, orang tua kita ridho saja sama kita, masya Allah, ya. Orang tua kita ridho sama kita. Guru kita, ulama besar ridho dengan kita misalkan. Masya Allah. Pimpinan kita ridho dengan kita. Masya Allah. Senang. Kita akan hidup bahagia. Bagaimana kalau yang ridho dengan kita siapa? Rabbul Alamin. Yang dia juga di tangannya hati-hati kita. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, itulah gelar yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, lihat para sahabat ketika mendapatkan ridha Allah, maka mereka mendapatkan, Allahu Akbar, ya, kebahagiaan mutlak di dunia, dan mereka sudah dijanjikan menjadi ahlul jannah.
Maka ma'asyiral muslimin, sementara tauhid juga merupakan tujuan utama kita, Allah menciptakan kita. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, kita tidak keliru dalam mengarungi kehidupan ini. Kita tidak salah, kita benar. Kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, karena kesesatan yang paling dahsyat adalah menyekutukan Allah. Wa man adall, siapa yang paling sesat kata Allah? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang suka beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggantungkan dirinya, ketawakalannya, harapannya, cintanya, pengagungannya kepada selain Allah. Siapa yang paling sesat kata Allah SWT? Daripada mereka yang suka menyesatkan atau berdoa kepada, beribadah kepada selain Allah SWT. Dan itu kedoliman yang sangat besar sebagaimana kita ketahui. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan kita agar kita mentauhidkannya. Dan itu masyhur dalam tujuan Allah menciptakan kita. Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri hanya kepadaku. Oleh karena Ibnu Abbas mentafsirkannya illa liwahiduni, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mentauhidkan aku. Itulah tujuan utama kita, akhi. Awas jangan lupa ya bahwasanya Allah menciptakan kita agar kita menghambakan diri hanya kepada Allah, menjadikan abdi Allah, sehingga seluruh hiruk kehidupannya hanya dia niatkan untuk Allah. Idza salati, sesungguhnya seluruh salatku, wa nusuki, sesembahan dan sesembelihanku, wa mahyaya, bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, dan nanti pun kematianku, lillah, betul-betul hanya untuk Allah. Ya Allah, ini mengucapkannya mudah, tapi prakteknya sungguh butuh perjuangan. Ya, karena seluruh perkara hidup dan kehidupan kita, baik yang bentuknya memang betul-betul ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, tahajud, zikir, dakwah, doa, dan seterusnya, jelas ini tidak akan diterima kecuali karena Allah, kecuali untuk Allah, kecuali hanya kepada Allah. Begitu juga ma'asyiral muslimin, yaitu kebiasaan-kebiasaan kita, keseharian kita. Yang satu pergi ke ladang, yang satu pergi ke perusahaannya, yang satu pergi ke pasarnya, yang satu mengajar, yang satu mengurus rumah di rumahnya, menunggu suaminya datang dari tempat bekerjanya, yang satu mengurus anaknya, dan seterusnya dari kegiatan keseharian kita. Subhanallah, hendaknya menjadi tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Ketika kita betul-betul hatinya bersama Allah. Hatinya hanya mentauhidkan dan mengagungkan Allah. Hatinya sadar bahwasanya dia tidak dihidupkan kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Maka sekali lagi bahwasanya kekuatan tauhid atau mentauhidkan Allah merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Ya, Allah menciptakan kita agar tunduk dan patuh dan kepada Allah, dan hanya menjadikan segala perkara hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, dalam rangka ini Allah Subhanahu wa taala turunkan para rasul, turunkan kitab-kitab untuk mengingatkan manusia, untuk mengajari manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik, menuju cahaya tauhid. Oleh karena itu Allah berkepentingan mengutus para rasul. Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh aku telah mengutus dari setiap umat seorang rasul. Apa ajakan mereka? Ani'budullah wajtanibut taghut. Semuanya ajakannya satu, yang paling pertama dan utama, yaitu agar mereka hanya menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan meninggalkan tagut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, kecuali tidak ada ilah yang berhak
kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Ana, yaitu aku, Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, begitu juga turunkan kitab-kitab, dari kitab-kitab Taurat dahulu, Injilnya, Zaburnya. Naam, sebelum diturunkan Al-Qur'an yang akhirnya disempurnakan ya dengan diturunkannya Al-Qur'an yang menyempurnakan yaitu kitab-kitab sebelumnya yang tidak ada kontradikti antara asas yang dibawa oleh Quran dengan kitab sebelumnya adalah hanya untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia kepada tauhid. Oleh kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran ya isinya tauhid. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam Islam, dalam agama kita, ilmu yang tertinggi dan ilmu yang paling darurat untuk kita dalami adalah ilmu tauhid. Sekali lagi, ilmu yang tertinggi, ilmu yang paling asas dan yang paling darurat untuk kita pelajari sehingga betul-betul terpatri menjadi ma'rifah dalam jiwa kita adalah tauhidullah azza wajalla. Ya, ilmu tentang tauhid yang seluruh ilmu ya di bawah tauhid. Seluruh ilmu bergantung dengan tauhid ya kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita harus cerdas dalam menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang cerdas sebagaimana dahulu para nabi cerdas, para yaitu sahabat cerdas. Mereka menjadikan at-tauhidu awwala, menjadikan tauhid adalah awal yang mereka pelajari dan awal yang mereka dakwahkan dan ajarkan. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'ad, ketika Nabi mau mengutus Mu'ad ke Yaman, kau akan mendatangi kaum di sana di Yaman, ahlul kitab. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka jadikanlah progres pertama dakwah kau di sana. Ketika kau sudah datang ke tengah kaummu nanti di Yaman, awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, untuk mengajak manusia yaitu kepada syahadat an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad orang manusia pilihan Allah, utusan Allah yang termulia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lihat di hadis di halaman 22, ya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan waqad ulima bil ittirar, telah diketahui secara pasti, secara darurat, min dini Rasul, dari seluruh agama para rasul, wattafaqat alaihi ummah, ya, dan telah sepakat juga seluruh umat, anna aslal Islam, bahwasanya asas Islam, asas agama yang dibawa oleh seluruh rasul, yang ditutup oleh Rasulullah SAW, agama Islam. Karena hakikatnya seluruh agama yang asli dahulu dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW adalah Islam. Sammakumul muslimun, kata Allah, kami namakan kalian muslim. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alna ummatan muslimatan lak, jadilah kami wa min dzurriyyatina ummatan muslim, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim ketika berdoa bersama Ismail, jadilah kami dua muslim. Waj'alna muslimaini lak, jadikanlah kami dua muslim yang berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami ummatan muslimatan lak, ya juga umat yang muslim, ya umat Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, anna asal Islam, bahwasanya asas Islam, wa awwaru ma yu'maru bil khalq, dan perkara pertama yang wajib diperintahkan ya dengannya para makhluk, para hambanya itu manusia, syahadatu an la ilaha illallah. Perkara pertama akhi yang wajib kita harus kenalkan, ya harus kita ajarkan kepada manusia, la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah utusan Allah SWT. Fabidzalika, yang dengan itu, yasirul kafiru musliman, seorang kafir akan menjadi seorang muslim. Seorang kafir menjadi muslim. Wal aduwu waliyan, dan musuh akan menjadi teman. Wal mubahu damuhu wa malhu ma'sumud dami wal mal, dan orang-orang yang tadinya halal darahnya,
menjadi terjaga. Subhanallah. Inilah dua kalimat syahadat yang menjadikan muslim menjadi kafir menjadi muslim, musuh menjadi teman, dan yang halal darahnya menjadi haram dan terjaga darahnya dan hartanya. Ya, na'am, sehingga muridnya, lihat di sini di halaman 22, Al-Imam Ibnu Qayyim muridnya menegaskan lagi tentang ilmu tauhid. Ya, tentang mengenal tauhid. Ya, kata beliau, innal ilma billahi aslu kulli ilmin. Sesungguhnya ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah adalah asas seluruh ilmu. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Ya, ilmu tentang keimanan kepada Allah adalah aslu kullu ilmin, merupakan asas seluruh ilmu. Wa huwa aslu ilmil abdi bisa'adatihi. Dan ini merupakan asas ilmu yang akan membawakan kebahagiaan seorang hamba, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, wa masalihi dunyahu wa akhiratihi, dan ilmu yang membawa kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Allahu akbar. Ilmu tauhid ayol ikhwah. Asas seluruh ilmu, asas yang menjadi sebab kebahagiaan, kesempurnaan, dan kesalehan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, wal jahlu bihi, dan bodoh, ya, tidak mengenal tauhid. Mustalzamun lil jahli bi nafsihi. Konsekuensinya dia akan bodoh tentang dirinya sendiri. Naam. Akhi, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak memiliki kelurusan tauhid, sebetulnya dia bodoh tentang dirinya sendiri. Untuk apa dia diciptakan? Ya, untuk apa dia dihidupkan? Untuk apa dia diadakan ke alam semesta ini? Dia tidak tahu. Oleh karena itu, subhanallah, kehidupannya kering, gersang. Tidak tahu tujuan kemana dia harus di atas apa dia harus berpijak, dan kemana dia harus berjalan, sehingga dia tersesat. Ya, dia tersesat karena kebodohannya. Wa masalihiha, dan dia pun bodoh dan tidak kenal tentang perkara yang bisa membawanya kemaslahatan kemaslahatannya, wa kamaliha, dan kesempurnaan jiwanya, wa ma tazku bihi, dan perkara yang bisa mensucikan dirinya, wa taflah, dan menjadikan dia bahagia, fal ilmu bihi, maka kata beliau, maka mengilmui tauhid, mengetahui tauhid, mengerti tauhid, ya, na'am, sa'adatul abdi, sumber kebahagiaan seorang hamba. Sa'adatul abdi, sumber kebahagiaan seorang hamba, wal jahlu bihi, sementara bodoh, tidak kenal tauhid, ya, tidak mengetahui tauhid dengan benar, maka asluka syaqawatihi, merupakan asas, yaitu keburukan dan kesengsaraannya. Maka ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, ya, itulah perkara yang harus kita ketahui, bahwa tauhid asas kebahagiaan, syirik asas kecelakaan dan kebinasaan. Nah, untuk lebih sempurna ma'asal muslimin, ya, di halaman 23, ya, saya mencoba menyebutkan beberapa perkara yang merupakan hadiah Allah, merupakan subhanallah sumber kebahagiaan seorang hamba dikarenakan tauhidnya. Hadiah Allah kepada hambanya tatkala dia betul-betul meluruskan keimanan dan tauhidnya kepada Allah di dunia dan di akhirat. Saya sebutkan di sini, ya, 10 hadiah baginya di dunia dan 10 baginya di akhirat. Allahu akbar. Dan siapa yang mendapatkan 10 tambah 10 ini, maka baginya kebahagiaan mutlak di dunia. Maka, ya, inilah keutamaan tauhid bagi mereka di dunia. Lihat di halaman 23. Saya sebutkan 10 poin atau perkara yang akan didapatkan oleh ahli tauhid. Sesuai dengan kekuatan tauhidnya, kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan tunduknya, cintanya, pengagungannya, ya, rasa takutnya, ya, tawakal dan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ini, ya, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu subhanallah, seyogianya seorang hamba senantiasa mengejar tauhidnya, mengejar kekuatan tauhidnya agar dia mendapatkan, ya, kebahagiaan mutlak, ya, di dunia dan di akhirat. Sekali lagi lihat di halaman 23 keutamaan mereka di dunia. Pertama, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, mereka menjadi manusia terbaik yang akan terjaga dari kemaksiatan. Naam. Ya, mereka akan menjadi manusia abrar, manusia terbaik, ya, di atas kekuatan tauhidnya,
mereka akan menjadi orang saleh. Makanya ikhwan, lihat berapa ratus ayat. Begitu juga hadis Allah rendengkan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Ya. Dan tadi kata Ibnu Qayyim, ya, kata Ibnu Qayyim bahwasanya tauhid itu pohon yang menancap kuat di hati seorang hamba. Yang buahnya, yang cabangnya adalah amal. Maka subhanallah, ya, kekuatan kesalehan seseorang tergantung dengan kekuatan tauhidnya. Dan keburukan seseorang di dunia tergantung dengan yaitu kerendahan tauhidnya, kecetekan tauhidnya. Makanya lihat Nabi SAW dalam hadis yang sahih, akhi, kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha illa wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seorang penzina melakukan perbuatan zina kecuali dalam keadaan dia kurang iman. Begitu ketiga juga mencuri, meminum khamar. Kekuatan iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan tauhid, ya, kekuatan tauhid buahnya adalah kekuatan cinta. Sehingga dengan cintanya itu dia akan mengejar semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kekuatan tauhid juga akan membuahkan kekuatan takut kepada Allah. Yang kekuatan takutnya itu, ya, akan dia berlari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Ya, siapa yang paling kenal dengan Allah, paling kenal dengan Allah, paling mentauhidkan Allah, maka dia akan paling takut kepada Allah. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang sangat takut kepada Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah, yaitu para ulama, dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ya, antum boleh jawab dengan jawaban ringkas kalau ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, Masya Allah, si fulan luar biasa, ya, begitu soleh dan kuat ibadahnya. Jangan tanya yang wajibnya, yang sunnahnya dia sempurnakan. Jangan tanya dia berzina, jilbabnya dia sempurnakan. Apa sebabnya? Jawaban yang paling tepat, sebabnya dia memiliki kekuatan tauhid, kekuatan iman. Ya, sebaliknya ma'asyiral muslimin, na'udzubillah. Ada orang yang kita lihat dia melakukan maksiat. Ya, dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maksiat, bahkan kekufuran dan kesyirikan dan kebid'ahan dalam agama. Maka jawaban singkatnya, ya, tauhidnya cetek. Tauhidnya rusak. Keimanannya tidak sempurna. Bahkan keimanannya sangat lemah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, subhanallah, oleh karena itu, ya, sering Allah rendengkan antara iman dan amal saleh. Ini sebuah lawazim, ya, konsekuensi yang tidak dipisahkan. Kekuatan iman akan menelurkan al-amalus saleh. Kekuatan iman akan menelurkan amal saleh. Kemudian, maksudnya yang kedua, buah dari tauhidnya, dari kekuatan tauhidnya dan hadiah dari kekuatan tauhidnya, derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah. Allahu Akbar. Derajat yang tertinggi di sisi Allah, tauhid. Karena tauhid adalah tingkatan iman tertinggi. Makanya Allah katakan, akhi, Allah katakan, may ya'tihi mu'minan. Siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan dia beriman. Naam, siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan dia beriman, man ya'tihi mu'minan qad amilas salihat, sementara dia pun telah melakukan amalan-amalan saleh, ya faulaika lahumud darajatul ula, maka Allah akan berikan baginya derajat yang tinggi, sebagaimana surat Thaha ayat 75. Derajat yang tinggi, ketinggian derajat. Allahu Akbar. Maka ayat ikhwah, Allah katakan, wa antumul a'laun. Kalian akan senantiasa di atas derajat yang tinggi. In kuntum mu'minin. Apabila kalian beriman dan memiliki kekuatan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mau derajat tinggi?
Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Disebut iman ya dalam ayat ini dan disebutkan di awal. Amanu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anfal Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang memiliki keimanan yang betul-betul yang betul-betul kuat. Keimanan yang benar-benar kepada Allah, ya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rizki yang sangat mulia. Naam, maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tidak ada jalan baginya kecuali dia harus mengangkat atau menguatkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akhi, amalan soleh mereka akan diterima. Ya, amalan soleh mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jelas. Akhi, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang beramal soleh, tapi tidak didasari dengan tauhid. Dia pun masih melakukan kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Ya, ada orang akhi sholat tahajud, besoknya datang ke dukun. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang haji, tapi masih nyambat-nyambat orang soleh di kuburan. Menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah. Masih ada jimat di lehernya, benang-benang hitam di lehernya. Masih datang ke dukun. Ya, masih nyembelih untuk jin-jin. Maka akhi subhanallah, atau amalnya dibarengi dengan riya, yang merupakan ya kesyirikan yang tersembunyi di hatinya, atau ada niatan-niatan karena sekedar dunia. Maka akhi subhanallah, wa qadimna ila ma amilu min amalin, mereka datang kepada kami dengan amalan-amalan yang mereka anggap sudah besar, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan bertebaran. Kenapa? Karena Allah katakan la in asyrakta, kalau jika kau syirik wahai Muhammad, ini kepada Rasulullah, apalagi kita. Wala in asyrakta la yahbatanna amaluk, bila kau melakukan kesyirikan hapus amalmu. Walau asyraku, ya, apabila para nabi itu melakukan kesyirikan, la habitu anhum ma kanu ya'malun, akan dihapus amalan-amalan mereka. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, Allah, hati-hati, ya. Jangan sampai kita amilatun nasibah. Ya, kita banyak berbuat, banyak beramal, dan kita pun capek, berletih-letih di dalamnya, sementara ya amilatun nasibah tasla naran hamiyah, sementara kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada tauhid dalam amal kita. Maka oleh karenanya sepakat para ulama, amal tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang paling pertama, ikhlasul ibadati lillah. Ya, memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka mendapatkan keamanan, Masya Allah, ya. Keamanan, kedamaian dan petunjuk Allah di dunia, akhi. Ya, sekali lagi, mereka mendapatkan kedamaian, keamanan dan petunjuk Allah di dunia, dan keamanan dan kedamaian dan petunjuk Allah di akhirat. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 82? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang beriman yang mereka tidak campur adukan keimanannya dengan kedzaliman, ya. Orang-orang beriman lalu imannya tidak dicampur adukan, tidak terkontaminasi ya dengan kedzaliman. Dan kedzaliman yang dimaksud sebagaimana tafsir Nabi dalam hadis Abu Bakar Siddiq, yaitu ya yang dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya yang dimaksud kedzaliman di sini kesyirikan. Tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka dijamin mendapatkan keamanan dan hidayah. Para ulama mengatakan al-amnul mutlak wal hidayatul mutlak. Aman secara mutlak dan hidayah secara mutlak. Atau mutlakul amni wa mutlakul hidayah. Ya, atau memiliki jaminan keamanan. Ada yang keamanan yang mutlak, artinya sama sekali tidak ada kesusahan di dunia. Damai, tenang, hatinya tumaknina, ya, penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan dia di atas cahaya petunjuk Allah, dan dia di surga tidak mengalami ya hisaban dan tidak mengawali dengan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal akhi kita memiliki kejaminan keamanan. Ketika tauhid ada dalam hati kita, walaupun naudzubillah terkadang kita harus, ya, sebagian kita harus masuk neraka Allah atau hisab Allah, tapi jaminan akhirnya surga. Namun yang kita harapkan tentunya adalah al-amnul mutlak
keamanan secara mutlak dengan kekuatan tauhid kita. Makanya subhanallah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memiliki bab khusus dalam kitab tauhidnya, bahwasanya ya man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Siapa yang memurnikan tauhid, maka dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahu akbar. Ya, aman. Ya, di dunia dan di akhirat. Taib yang kelima, keberkahan dijanjikan akan turun di tengah mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Bukankah kita berharap hidup berkah? Baik secara pribadi, ataupun keluarga, ataupun negeri kita pun ingin kita berkah. Ya Allah, ya. Ingin keberkahan turun kepada kita, ayol ikhwah. Maka demi Allah, tidak ada sumber keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu banyaknya kebaikan dan berlipatnya kebaikan dan menetapnya kebaikan itu. Ya, naam, tidak ada kebaikan, tidak ada sumber keberkahan yang paling tinggi kecuali tauhid. Makanya dengarkan Allah Subhanahu wa katakan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah katakan walau anna ahlal qura. Andai kata penduduk sebuah kota, penduduk sebuah kampung, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allahu akbar. Semoga negeri kita ini negeri yang masya Allah, ya, luar biasa, sumber daya alamnya, air berlimpah, gunung-gunung menjulang dengan hijaunya, lautan-lautan yang luas, Allahu akbar, udara yang segar, ya, tumbuh-tumbuhan berbagai macam tumbuh di negeri kita. Kurang apa negeri kita? SDM paling banyak ratusan juta dia di negeri kita SDM-nya. Kok kenapa terjadi kemiskinan, kemelaratan, ya subhanallah, kemudian bencana-bencana, kenapa? Kurang apa negeri ini? Jawabannya kurang iman, kurang tauhid. Dari mulai rakyatnya sampai pemerintahnya. Masya Allah, ya. Semoga insya Allah ke depan nanti, ya, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah, mengagungkan Allah, yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah, ya, dan senantiasa bergantung, bertawakal dan berdoa kepada Allah. Naam, dan subhanallah, semoga bisa dientaskan di negeri ini kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Lalu juga muncul, ya, di tengah-tengah negeri ini pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah, mencintai agama Allah, mencintai kitab Allah, mencintai Rasul Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, dan mencintai orang-orang yang beriman. Allahu akbar. Itu yang kita harapkan, itu yang kita dambakan, yang kita mimpikan, muncul di negeri ini menjadi negeri yang menegakkan agama Allah, tauhidullah azza wajal, karena Allah janji lau anna ahlal qura, andai kata penduduk satu kampung amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama, aku akan bukakan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, ya, hanya saja banyaknya, kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu, ya, yaksibun. Namun mereka banyak yang melakukan kedustaan kepada. Kemudian ma'asal muslimin, yang keenam, Allah janjikan akan menolong dan menguatkan mereka. Allah akan pertolongan akan turun ketika kita mentauhidkan Allah. Ya, pertolongan akan turun ketika kita mentauhidkan dan beriman kepada Allah. Allah katakan wa kana haqqan 'ala Allah, dan sudah menjadi kewajiban atas Allah. Allah mewajibkan untuk dirinya nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana, kami sungguh akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Subhanallah, ma'asyal muslimin, ya, rahimakumullah. Bahkan yang ketujuh, agama mereka akan dikuatkan, bahkan dijadikan menjadi pemimpin-pemimpin di bumi. Masya Allah, akhi, ketika semuanya kita beriman kepada Allah, ya, meninggikan kekuatan tauhid, menjunjung tinggi tauhid, maka kita pun akan diberikan keamanan dan kekuatan oleh Allah SWT. Lihat, dengarkan janji Allah yang tidak pernah Allah luput dari janjinya. Dalam surat An-Nur ayat 55. Masya Allah, akhi, kita kadang-kadang kita rindu, kapan, ya, ayat ini betul-betul buahnya tercurah di tengah kita. Apa Allah katakan? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan senantiasa beramal saleh,
Satu, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Mereka akan dijadikan pemimpin di bumi. Mereka akan terus beregenerasi dan mereka akan memimpin di bumi ini. Menjadi khalifah di bumi ini sebagaimana telah menjadi khalifah pemimpin di bumi ini orang-orang sebelum mereka. Itu yang pertama. Kita akan dijadikan sebagai pemimpin di bumi. Berkuasa, adidaya di bumi ini. Ya, masa sebagaimana pernah terjadi dahulu. Zaman keemasan Islam. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in dahulu. Islam sampai masuk ke negeri-negeri Eropa, negeri-negeri kafir, bahkan dua negara besar, Romawi dan Persia, tunduk di bawah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. Dikuatkan. Allah katakan yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan kuatkan agama yang mereka ridhoi. Islam. Ya Allah, Islam sekarang dilecehkan, apalagi naudzubillah hari-hari ini kita dengar kabar mereka musuh-musuh Allah. Ya, musuh-musuh Allah. Yang kata Aisyah, ikhwatul qiradata wal khanazir, saudara-saudara anjing dan babi, kata Aisyah. Ikhwatul qiradata wal khanazir, mereka menghinakan kita, menghinakan nabi kita, utusan Allah termulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana? Kekuatan kita memang luar biasa. Ya, kekuatan kita luar biasa. Ya, tidak sekuat dahulu di zaman Nabi ketika dengan Nabi dihina. Lihat bagaimana para sahabat dahulu. Maka Allah katakan, wala yumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum. Akan dikuatkan agama yang mereka ridhai. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Oh, ya. Naam, muslim dengan Islamnya, dia baik secara individu maupun negaranya akan menjadi negara yang aman. Digantikan rasa takut dengan keamanan. Kapan akhi? Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. 3 janji ini menjadi khalifah, dikuatkan agama dan akan diberikan rasa aman dan damai. Ketika syaratnya ya'budunani, mereka pada menyembahku semata. Wala yusyrikuna bi syai'a. Dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya Allah, semoga segera tegak tauhid. Tapi ya memang butuh sabar, sebagaimana sabarnya para rasul dahulu. Ya, memerangi kesyirikan, memerangi berhala-berhala, memerangi para dukun, ya, memerangi yaitu para paranormal, memerangi orang-orang yang apalagi yang jelas-jelas mereka ada di luar agama kita. Naudzubillah. Taib. Masyaallah muslimin rahimakallah. Kemudian yang ke-8, Allahu Akbar. Allah menjanjikan juga ketenangan jiwa. Allah katakan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dan mereka akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Damai akhir. Ya, makanya seorang yang beriman dalam setiap keadaan indah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat indah urusan orang yang beriman. Orang yang memiliki kekuatan tauhid, kekuatan iman, seluruh perkaranya baik. Tatkala mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan itulah sangat baik baginya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya. Sekarang ini kan musim musibah, akhi. Musibah corona dan berbagai macam konsekuensinya, sakit, kematian, kehilangan mata pencarian dan seterusnya. Ya Allah, ya. Bahkan ketika wafat pun hari ini kita saksikan, ya saudara-saudara kita wafat karena Covid sehingga dia tidak bisa mengantar ayahnya, tidak bisa mengantar bundanya, ya, secara masalah musibah. Tapi seorang yang beriman, ya, dia tenang, dia damai, dia yakin bahwasanya apa yang menimpa dia dari musibah-musibah pun tidak lepas itu merupakan takdir, ketentuan dan ketetapan Allah yang maha adil, yang maha rahman, yang maha rahim, yang tidak pernah mendolimi hambanya. Maka hatinya tenang, akhi, damai, ya. Naam, itu dengan kekuatan tauhidnya. Mereka yang selanjutnya yang ke-9 terjaga dari gangguan syaitan. Naam, Masya Allah. Setan itu takut banget, akhi, sama ahli tauhid. Ya, dia semakin kuat tauhid kita, semakin lari setan dari kita. Tidak kuasa dia mengganggu kita. Bahkan setan pernah bilang, ya, dalam setan dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 40, 39, 40, kata Allah bercerita, qala rabbi bima agwaitani la'agwiyannahum ajma'in. Kata setan, qala rabbi, Allah ceritakan, qala setan berkata, iblis berkata, Rabbi bima agwaitani la'agwiyannahum ajmain. Kalau karena engkau telah sesatkan, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini janji setan, akhi. Akan menyesatkan Bani Adam.
Setan menjadi musuh bebuyutan kita yang tidak pernah istirahat. La ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semuanya. Tapi setan menyerah. Kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang memiliki kekuatan tauhid. Naam, setan nyerah. Ya, setan menyerah. Ya, untuk bisa mendapat mengganggu mereka di atas kekuatan tauhidnya. Oleh karena itu, ikhwan, ya, naam, penting kita ya untuk menjaga diri dari godaan setan. Ya, untuk menguatkan tauhid. Yang terakhir, dosa mereka diampuni oleh Allah. Masya Allah, ya. Dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Bahkan tauhid bisa menghapus dosa kita. Ya, dan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ada sebuah hadis, ya. Hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Adam," dalam hadis kursinya, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Jikalau kau mendatangiku dengan membawa segumpal bumi dosa, summa laqitani, lalu kau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangkan dengan segumpal yang sama ampunan. Masya Allah, akhi. Makanya Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Bahkan banyak cerita tentang itu, bahwasanya tauhid menghapus dosa kita. Iyalah, karena tauhid itu kebaikan yang sangat banyak yang akan meliputi dosa-dosa kita. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian, nah itulah 10 perkara di dunia, Allahu Akbar, yang akan didapatkan. Kalau antum dapatkan itu selesai sudah. Ya, kebahagiaan mutlak antum akan dapatkan. Kemudian sedikit lagi masyaallah muslimin, ya, keutamaan yang selanjutnya, keutamaan yang akan didapatkan di akhirat. Saya akan singkat saja kita baca, lihat di halaman 24. Saya sebutkan di halaman 24 10 keutamaan di akhirat. 1, Allah akan mudahkan dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Di mana itu? Di alam barzakh. Saya ingin tanya. Ya, ketika kita dikubur, yang pertama kali akan terjadi, atahu malakan, akan didatangi oleh 2 malaikat. Yuqalu, dikatakan namanya mungkarun nakir. Fayujlasanihi wa yus'alanihi. Maka kedua malaikat itu akan bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang paling pertama tentang tauhid, akhi. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya, siapa Rabbmu? Siapa ilahmu? Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Baru setelah itu, ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, atau man hadar rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang diutus di tengahmu? Atau man nabiyuk, siapa nabimu? Maka seorang ahlu tauhid dengan lantang dia mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah. Nabiku adalah Muhammad dan agamaku Islam. Allah, maka akan terdengar panggilan dari langit. Ya, payunadi munadin minas sama, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku, fa afrisu lahu minal jannah. Berikan dia permadani dari surga, wa albisu minal jannah, berikan dia baju dari surga, waftahu baban ilal jannah, buka celah menuju surga, fayati min rihiha wa tibiha, sehingga sepoi dan wanginya harum bau surga menghembus ke kuburannya, wa yufsah fi qabrihi maddal basar, dan kuburannya diluaskan searah mata memandang. Allah Allah. Kalau gitu milih kuburan aja ya. Ya, di kuburan antum akhi akan dikasih permadani dari surga. Enggak kebayang gimana. Baju dari surga. Ya, bayi fresh dan AC-nya surga. Karena kita belum bisa masuk surga. Itu baru halamannya. Raudhah. Ya, kemudian katanya diluaskan ke searah mata memandang. Bahkan kita akan ditemani oleh orang yang cantik dan tampan. Bahkan subhanallah dikatakan bahwasanya penduduk yaitu kuburan yang berbahagia, yang bahagia akan saling mengunjungi satu sama lain di antara mereka. Masya Allah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, dengan kekuatan tauhid, tauhid. Maka akhi, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Masya Allah, ya. Mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini hadiah yang hebat, akhi. Kita di akhirat nanti butuh syafaat, akhi. Butuh syafaat. Syafaat yang tertinggi, syafaat Rasulullah. Ya, siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Naam.
Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa yang paling bahagia dan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul murni dari hati dan jiwanya. Ya, betul-betul murni dari hati dan jiwanya. Kemudian ikhwan, mereka mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Ya Allah, akhi, ahlu tauhid akan mendapatkan naungan di padang mahsyar dikala matahari didekatkan 1 mil. Manusia pada bergelimpangan dengan keringatnya saking panasnya sementara tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak bersunat, dan masing-masing tidak ada yang bisa menolong. Maka dikala itu ada naungan Allah, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Naam, tentunya mereka adalah yang paling utama, adalah ahlu tauhid yang dengan kekuatan tauhidnya mereka menjadi the best, manusia-manusia terbaik, manusia menjadi imam yang adil, ya, menjadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, menjadi seseorang yang hatinya bergantung di masjid, menjadi seseorang yang sangat takut kepada Allah sehingga ketika dirayu oleh seorang wanita dia katakan aku sangat takut kepada Allah, menjadi seseorang yang senantiasa matanya tercucur tatkala dia sendirian, ya, khalian fafadat ainah, dzakara rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, seseorang yang dia bersendirian lalu ya bergelimang air matanya, seseorang yang bersedekah saking cinta dan takutnya kepada Allah, bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Naam, maka masyaallah muslimin, mereka akan mendapatkan naungan. Yang keempat, mereka mendapatkan buku amalan dengan tangan kanan. Oh, masya Allah. Ya, karena catatan terindah di dalam buku kita tauhid, dan catatan terberat dalam buku kita tauhid, dan akan diberikan buku itu dengan tangan kanan kita ketika kita memiliki kekuatan tauhid dengan segala konsekuensinya tentunya. Ya, maka Allahu Akbar, ya Allah, semoga kita mendapatkan mendapatkan buku catatan kita dengan tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, maka dia akan mendapatkan hisaban yang mudah dan berbahagia dan bergembira kembali kepada keluarganya, mendapatkan surga. Adapun yang mendapatkan catatan buku catatan amal dengan tangan kirinya, dia mengatakan fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia akan mengatakan dengan teriak nyesal dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Kemudian ikhwan yang kelima, dengan tauhid timbangan kebaikan mereka menjadi sangat berat. Naam. Dengan tauhid timbangan amalan mereka sangat berat. La ilaha illallah kalau disimpan di satu daun timbangan, dan bumi dan langit dan seisinya disimpan di timbangan yang lain, malat bihinna la ilallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Akan lebih berat la ilaha illallah. Akan lebih berat la ilaha illallah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakani rahimakumullah, ya, Masya Allah. Makanya ada hadis bitaqah. Orang yang melakukan keburukan searah mata memandang buku catatan buruknya sementara isinya 99. Lalu Allah keluarkan darinya satu kartu. Ya, Allah keluarkan darinya satu kartu. Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ya, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Maka ternyata subhanallah kartu ini lebih berat daripada buku catatan, yaitu keburukannya. Kemudian masuk muslimin, di antara kebaikan tadi akhirat, mereka dijanjikan mendapatkan ampunan dosa. Naam, Allahu Akbar. Orang yang memiliki kekuatan tauhid, dosanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, bahkan subhanallah, orang yang memiliki kekuatan tauhid walaupun harus masuk neraka Allah akan angkat dari nerakanya dengan kekuatan tauhidnya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, hai anak Adam, bila engkau mendatangiku membawa segumpal bumi dosa, aku akan datangkan segumpal bumi yang sama, ya, segumpal yang sama, ya, dari ampunanku selama engkau tidak menyekutukan aku. Subhanallah, ya. Maka ahlu tauhid akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyarul muslimin, mereka dipanggil di akhirat dengan panggilan yang indah. Ahli tauhid
akan dipanggil panggilan yang indah. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat, jiwa yang tidak kotor dengan kotoran dan noda-noda kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Rabbu dengan keadaan kau diridhoi dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Panggilan yang sangat indah. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin, sungguh engkau ya telah melakukan kebaikan, masuklah ke dalam surga dengan sekekal-kekalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, mereka dijanjikan minum dari telaga Rasulullah SAW. Allahu Akbar, ya. Ya, telaga Nabi SAW nanti di padang mahsyar, di mana dalam keadaan kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Ya, sementara matahari didekatkan oleh Allah, manusia bergelimang dengan keringatnya. Subhanallah, di sana ada tempat minum yang kata Nabi lebih manis daripada susu, madu lebih putih daripada susu, dan siapa yang meneguk dari minuman tersebut maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya, yaitu telaga Nabi SAW. Siapa yang akan meminumnya? Demi Allah, tidak ada yang meminumnya kecuali ahli tauhid, kecuali memiliki kekuatan iman, kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kesembilan, mereka dimudahkan untuk menyeberangi sirat, menyeberangi sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Antum tahu? Semuanya pasti yakin dan tahu dan wajib yakin bahwa nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu di sana nanti ada surga. Nah, antara padang mahsyar dan surga itu ada neraka jahanam. Ya, ada neraka jahanam yang tidak mungkin seseorang masuk surga kecuali harus melewati dulu neraka jahanam. Makanya Allah katakan la tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam pasti. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Tidak ada seorang pun kecuali harus melewati neraka jahanam itu. Ya, melalui jembatan yang ada di atasnya. Ya, kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Summa nunajjil ladzina taqaw. Perhatikan jamaah sekalian. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Oh, Masya Allah. Dan tentunya, ya, kriteria takwa tertinggi tauhid. Tauhid, kriteria takwa tertinggi. Hanya menyembah Allah, hanya mengabdikan diri kepada Allah, hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Ya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pamungkas hadiahnya apa? Surga yang penuh kenikmatan adalah tempat bagi ahli tauhid. Karena kata Nabi, miftahul jannah, pintu surga, kuncinya apa? Kunci surga la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah, ya. Tidak mungkin ada seseorang bisa masuk surga apabila dia tidak, ya, di atas tauhid, tidak di atas ikrarnya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini, yang diibadahi, yang ditunduki, yang dicintai, yang diagungkan, yang disujudi, yang dirukui, yang disambat-sambat namanya, yang berdoa kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 tambah 10 menjadi 20, 10 kebahagiaan dan kebaikan yang dijanjikan di dunia, dan 10 kebahagiaan dan kebaikan yang dijanjikan di akhirat. Barakallahu fikum. Dengan itu, alhamdulillah, ya, kita dapat mengenal bagaimana agungnya, indahnya, gagahnya tauhidullah azza wa jal. Naam, barangkali itu yang bisa disampaikan di sore hari ini. Naam, dan sebagaimana biasa, al-akh Ihsan, ya, bisa untuk supaya lebih sempurna membaca nas dari buku ini, ya, dari halaman 19 sampai 24. Ihsan. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu ta'ala, bab keindahan Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengeluarkan sebuah ilustrasi yang sangat menakjubkan bagi kita tentang manisnya buah bertauhid di dunia dan di akhirat, serta buruknya buah meninggalkan tauhid di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, al-ikhlasu wa tauhidu syajaratun fil qalbi furu'uha al-a'malu wa thamaruha tayyib. Wa thamaruha tayyibul hayati fid dunya wa na'imul muqimu fil akhirah.
wa kama anna thimaral jannati la maqtu'atin wa la mamnu'atin fathamaratu tauhid wal ikhlasi fid dunya kadzalika wa syirku wal kadhibi wa riya'u syajaratan fil qalbi thamaruha fid dunya wal khawfu wal hamu wal ghamu wa dhaiku sadri wa dhulmatul qalbi wa thamaruha fil akhirati az-zakumu wal adzabul muqim. Ikhlas dan tauhid merupakan pohon yang menancap di dalam hati, sementara amalan adalah cabangnya dan buahnya adalah indahnya hidup di dunia dan nikmatnya tinggal di akhirat. Sebagaimana buah di surga tiada henti-hentinya dan tidak ada seorang pun yang terhalang darinya, begitu juga buah tauhid dan ikhlas di dunia. Adapun syirik, dusta, dan riya juga merupakan pohon yang menancap di dalam hati. Buahnya di dunia adalah dirundung rasa takut, keluh kesah, dan kemelut, serta sempitnya dada dan gelapnya hati. Adapun di akhirat, buahnya adalah zakum dan azab yang abadi. Dalam kitab Al-Fawaid karangan Al-Imam Ibnul Qayyim, sangatlah tidak mengherankan ketika ahli tauhid dijanjikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka pun ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah dengan benar, mereka juga tidak meridai ada ilah yang disembah selainnya. Keridhaan mereka dilakukan seraya melakukan ketaatan mutlak kepadanya dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, sesuai petuah dan tuntunan yang dibawa dan diajarkan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Memurnikan tauhid dengan menegakkan dua kalimat syahadat berarti juga memahami makna dan mengamalkan konsekuensinya. Hal tersebut merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagaimana telah Dia khabarkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan dan memurnikan tauhid di tengah-tengah manusia, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, bahkan menciptakan langit dan bumi seisinya. Begitu juga dengan adanya hari pembalasan, buku catatan dan timbangan amal, serta syurga dan neraka, semuanya merupakan manifestasi dari pengamalan tauhid dan konsekuensinya ketika mereka di dunia. Dengan demikian, tauhid merupakan perkara yang paling pertama dan utama yang harus diketahui dan ditegakkan oleh setiap hamba dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan akan wajibnya mendahulukan tauhid. Beliau berkata, "Qad ulima bil ittirari min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummatu anna aslal islami wa awwalu ma yu'maru bihi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru muslima wal abdu waliyan wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumud dami wal mal." Yasirul kafiru musliman wal aduwu waliyan wal mubahu damuhu wa maluhu wa ma'sumud dami wal mal. Telah diketahui secara pasti dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disepakati oleh seluruh umat bahwasanya pondasi Islam dan perkara pertama yang wajib diperintahkan kepada manusia adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di atas perkara itu orang kafir menjadi muslim, musuh menjadi teman, dan yang halal darah dan hartanya menjadi haram. Dalam Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga kembali memberikan keterangan mengenai keagungan ilmu tentang mengenal Allah dan mentauhidkannya. Beliau berkata, "Innal ilma billahi aslu kullu ilmin wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi wal jahli bihi mustalzamun lil jahli bi nafsihi wa masalihiha wa kamaliha wa ma tazku bihi wa tafluh bihi fal ilmu bihi sa'adatul abdi wal jahlu bihi aslu syaqawatihi." Ilmu mengenal Allah adalah asas seluruh ilmu dan merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba, kesempurnaan dan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Sementara jahil tentang Allah sebagai tanda jahil terhadap kemaslahatan dirinya, kesempurnaannya, dan terhadap sesuatu yang menyucikan serta membawa kebahagiaan baginya. Dan jahil terhadap Allah merupakan pokok kesengsaraan. Miftah dari sa'adah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak keutamaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Berikut inilah di antaranya keutamaan mereka di dunia. Pertama, mereka menjadi manusia terbaik yang akan terjaga dari kemaksiatan. Kedua,
derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan salih mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, keberkahan dijanjikan akan turun di tengah-tengah mereka. Keenam, Allah berjanji akan menolong dan menguatkan mereka. Ketujuh, agama mereka akan dikuatkan oleh Allah, bahkan Allah menjanjikan mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kedelapan, ketenangan jiwa dan kelapangan dada adalah buah dari tauhid. Kesembilan, mereka terjaga dari gangguan syaitan. Kesepuluh, dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan mereka di akhirat. Yang pertama, Allah mudahkan mereka menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kedua, di atas keridhaan Allah, mereka mendapatkan syafaat Rasulnya. Ketiga, mereka mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Keempat, mereka mendapatkan buku amal mereka dengan tangan kanannya. Kelima, dengan tauhid, ketimbangan kebaikan mereka menjadi sangat berat. Keenam, mereka dijanjikan mendapatkan ampunan dosa selama tidak melakukan kesyirikan. Ketujuh, mereka dipanggil di akhirat dengan panggilan-panggilan yang nikmat terdengar. Kedelapan, mereka dijanjikan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesembilan, mereka dimudahkan untuk menyeberangi sirat. Dan kesepuluh, syurga yang penuh kenikmatan adalah tempat kembali mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang memasukinya tanpa hisab dan tanpa adab. Demikian. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Akhi Ihsan. Naam, tafadhal. Selanjutnya kita buka pertanyaan sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Gilang di sedang jalan, Ustaz. Silahkan akhi. Fadhal, pertanyaannya langsung. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik atas kajian yang sangat bermanfaat sekali. Anak ingin bertanya bagaimana Ustaz kita sebagai seorang hamba menyikapi bahwasanya Allah telah menentukan surga dan neraka bagi para hambanya. Nah, apakah salah satu bagian dari atau bagaimanakah kita juga tahu bahwa kita yakin bahwa kita ditentukan masuk surga seperti itu, Ustaz? Dan apakah boleh ketika kita khawatir kalau kita dan takut gitulah, seperti apakah kita ditentukan di neraka atau di surga seperti itu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Wa jazakumullah khair, barakallahu fiik, Pak. Kita akan simak langsung jawabannya. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Akhil Karim yang bertanya, barakallahu fiik. Naam. Pertama, antum harus ketahui bahwa bab yang antum tanya itu bab namanya bab takdir. Yang Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sampai kiamat, sampai nanti di surga atau neraka 50.000 tahun, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selesai. Ya. Tapi bab ini adalah bab iman. Ya, yang tugas kita mengimani dan meyakini di hati kita. Dan itu merupakan adalah takdir, merupakan ketetapan Allah, dan sekaligus takdir merupakan rahasia Allah. Itu dalam tanda kutip, walaupun Allah tidak ada yang menugaskan dia, tapi itulah tugas Allah dan itulah kehendak Allah. Dan Allah telah menetapkan segala sesuatu di atas ilmunya, kemudian dicatat, ya, kemudian di atas kehendak Allah dan terjadinya dengan ketentuan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwasanya bab itu bab takdir yang wajib kita imani dan cukup di-save di hati kita. Yakin 100%. Dan itu adalah rahasia Allah. Takdir sirullah fil alam. Rahasia Allah di alam semesta ini. Tugas kita untuk apa? Mengimani saja. Iman dengan sekuat-kuatnya. Namun di sisi lain, akhi, sebelumnya, dan kita wajib juga meyakini bahwasanya yang mentakdirkan segala sesuatu untuk kita, baik termasuk di dalamnya urusan surga dan neraka, ya,
menentukan surga dan neraka, yang menentukan takdir bagi kita dan yang merahasiakan takdir itu untuk kita, karena kita tidak tahu, dan makanya tidak boleh kita memastikan apa yang terjadi esok hari, apalagi memastikan anta di surga atau di neraka, tidak boleh. Karena itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Wa ma tadina sumada taksibu godan. Seseorang tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di esok hari dia lakukan. Dan bahkan di mana dan kapan wafat pun kita tidak tahu terjadinya. Itu rahasia Allah. Namun perlu antum camkan selain keimanan antum ya dengan takdir tersebut, antum juga harus yakini bahwasanya yang merahasiakan segala sesuatunya untuk antum zat yang maha adil, tidak pernah zalim. Zat yang maha rahman, sangat sayang, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Zat yang maha bijak, zat yang tidak pernah menzalimi hambanya, zat yang tidak pernah salah, zat yang tidak pernah salah, zat yang menentukan segala sesuatu di atas ilmu, keadilan dan kebijakannya. Hakim alaihissallahu biahkamil hakimin. Sudah, kalau gitu tenang saja, nggak usah mikirin itu, akhi. Cukup imani, nggak usah dipikirin. Karena ranah takdir, ranah iman. Ya, ranah takdir, ranah iman yang wajib kita imani, dan kita harus tenang dengan takdir Allah. Tenang dengan takdir Allah. Karena apa? Sekali lagi, karena yang mentakdirkan segala sesuatu untuk kita zat yang maha segala-galanya, tidak akan pernah salah. Nah, itu tugas Allah. Namun di sana ya, dan sekali lagi itu tugas Allah yang ranahnya kita iman. Namun ketahuilah di sana ada tugas kita. Nah, kita jangan mikirin tugas Allah, jangan mikirin rahasia Allah. Ya, makanya disinilah banyaknya orang-orang imma dia menjadi qadariyah atau menjadi jabariyah, sesat. Ya, gitu, sehingga dia tidak mau beramal, selesailah. Ya, udah kan selesai, ngapain kita beramal? Kalau gitu ngapain beramal? Makanya itu pernah dilantunkan oleh sahabat, "Fafimal amal?" Kalau gitu ngapain kita beramal, Nabi? Kalau sudah di neraka selesai, surga selesai, ngapain beramal? Ya, maka Nabi mengarahkan kepada sahabatnya dengan tugas kita. Dengan tugas kita. Sekali lagi, menentukan takdir itu tugas Allah. Itu Allah rahasiakan. Dan tenang saja ya, sekali lagi, yang merahasiakan tentang antum, ya di mana antum adanya, bagaimana nanti keadaan antum, yang maha adil, yang maha sayang, yang maha bijak, nggak pernah salah, maha berilmu, maha segala-galanya. Ya, sudah tenang saja, dengan takdir nggak usah mikirin. Maksudnya nggak usah antum cemas, cukup imani saja. Namun di sana tuh ada tugas kita. Ya, maka yang lebih penting antum jangan tanya takdir, cukup iman saja tadi, dengan tentunya dengan keimanan yang benar ya. Pelajari takdir hanya sekedar iman dengan iman yang benar. Yang lebih utama antum tanyakan adalah, atau yang lebih utama harus kita sibukkan adalah tugas kita. Apa tugas kita? Tugas kita adalah beramal. Beramal saja. Ya, kata Allah, wa qul i'malu, beramallah kalian. Berbuat. Tugas kita adalah beramal dan berbuat di dunia ini. Ya, dan kita diberikan kemampuan untuk beramal. Akhi, kita diberikan kemampuan untuk beramal. Untuk memilih ikhtiar, memiliki kemampuan memilih khiyar, memilih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita faktor-faktor untuk kita beramal. Contoh, Allah berikan kita akal, Allah berikan kekuatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu kitab, turunkan Rasul untuk menjelaskan ini amal yang baik, ini amal yang buruk. Dan Allah berikan kita keluasan untuk memilih. Ya, Allah berikan keluasan kita untuk memilih dan berikan kemampuan kita untuk yang memiliki kemampuan kita untuk beramal. Maka tugas kita adalah beramal. Ya, tugas kita adalah beramal, dan Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan memilih. Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul untuk menjelaskan ini amal baik, ini amal buruk. Dan Allah turunkan kitab Al-Qur'an untuk juga menjelaskan ini amal baik, ini amal buruk. Itu tugas kita, akhi. Jangan pusing dengan tugas Allah, pusingkan dengan tugas kita. Ya, sehingga akhi, ketika kita masuk surga, itu keadilan Allah. Dan ketika masuk neraka, itu kesalahan kita. Saya ingin tanya. Ya, ini khamr.
ini khamr, ini susu atau madu. Ya, ini khamr, ini susu madu. Anak ingin tanya akhi antum. Antum tahu khamr? Tahu ya? Tahu pasti. Hukumnya? Pasti tahu. Haram. Ini apa akhi? Susu madu punya antum? Halal. Taib, jelas halal. Pertama, kita tahu ini hukumnya. Yang kedua, kita diberikan kemampuan memilih. Nggak dipaksa. Kecuali kalau antum dijenggut gitu sambil pakai golok di sini, minum khamr. Kalau nggak aku bunuh ya. Lalu antum minum khamr. Nah, antum nggak ada dosa di situ. Antum bermampu memilih mana khamr, mana susu. Lalu antum pun diberikan akal untuk memahami. Oh, yang ini setelah selain diberikan kemampuan memilih, diberikan akal. Oh, Masya Allah, ini baik, ini buruk. Dengan akal kita bisa memilah dan memilih. Kemudian akhi, diturunkan Rasul untuk menjelaskan khamr itu haram, halal. Ya, susu dan madu itu halal. Lalu kitab juga diturunkan. Innamal khamru wal maisiru, khamr itu adalah najis. Susu dan madu itu halal. Tapi antum tetap minum khamr. Ya, dengan pilihan antum, tidak dipaksa. Setelah antum tahu khamr itu haram, akhirnya antum masuk neraka. Yang salah siapa? Antum malah nyalain Allah. Kata Allah, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Kami turunkan rasul-rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ya, supaya nanti tidak lagi kalian bisa untuk mendebat Allah, berhujah dia. Kenapa kau tentukan aku di neraka? Enggak ada lagi sudah. Aku sudah terangkan, jelaskan jalan surga, jalan neraka. Aku sudah berikan engkau kemampuan memilih jalan surga dan neraka, diberikan kekuatan, diberikan akal, dan diturunkan Rasul, diturunkan kitab. Jadi akhi, ketika antum masuk neraka pun bukan Allah yang salah, ente yang salah. Maka sekali lagi, bab takdir safe saja. Tapi sibukkan dengan bab kita. Bab apa bab kita? Bab amal. Bab amal. I'malu. Makanya Allah katakan sering dalam Al-Quran, wa amilus solihat. Dan antum diberikan kekuatan untuk beramal soleh dengan akal, diberikan pilihan, diturunkan Rasul, diturunkan kitab. Tidak ada jalan untuk antum berhujjah dengan takdir Allah. Kita tidak tahu takdir Allah seperti apa. Apa antum tahu? Takdir antum itu neraka apa di surga? Enggak tahu kan? Nah, kita itu diperintahkan mencari surga. Ya, mencari jalan ampunan Allah. Dan kita diperintahkan untuk ku anfusakum. Jaga diri kalian. Jauhin neraka. Ya, na'am. Dan kita telah tahu ini jalan neraka, ini jalan surga. Dan kita diberikan kemampuan dan kemampuan dan akal untuk bisa memilih. Paham ya, akhi ya? Jadi jangan sibuk antum dengan. Makanya para ulama mengatakan la yajuzul khawd fi masailil qadar. Jangan terlalu antum masuk dalam urusan qadar. Cukup iman saja. Adapun antum sibukkan dengan masalah yang berkaitan dengan antum, yaitu amal. Dan amalan manusia terbagi dua, akhi. Ada amalan yang memang di luar kemampuan manusia. Maka di situ tidak ada beban bagi kita. Contoh, yang satu diciptakan hitam, yang satu diciptakan putih. Wah, yang hitam banyak dosanya, yang putih yang masuk surga, enggak ada itu. Ya, amalan manusia, ya, ada yang di luar kemampuan manusia. Ya, atau contoh misalkan antum tidur tiba-tiba antum jatuh dari ranjang, nimpa anak kecil antum, bayi, mati. Dapat dosa enggak? Dapat dosa enggak antum? Enggak dapat. Kenapa? Karena tidak di luar ikhtiar antum, di luar akal antum, di luar kemampuan antum. Antum tidur terlelap, jatuh nimpah anak antum mati gara-gara antum nimpah dia, tapi antumnya kan tidur terlelap. Makanya diangkat dosa bagi majnun, diangkat dosa bagi yang tidur, diangkat dosa bagi yang belum balik, belum berakal dan belum balik. Kenapa? Karena di luar ikhtiarnya. Tapi kalau antum yang sudah punya ikhtiar, punya akal, punya kemampuan memilih, lalu antum tetap memilih jalan buruk, ya syirik, bid'ah, maksiat, khamr, zina, berdusta, ya durhaka dengan orang tua, durhaka dengan suami, ya dan seterusnya. Sementara antum tahu ya itu adalah perbuatan haram, ya antum yang salah. Jangan nyalahin Allah antum nanti di hari kiamat. Jangan bilang engkau kan yang takdirkan aku ke neraka. Lah, kata Allah, sudah aku jelaskan kepada engkau jalan surga dan jalan neraka, dan sudah aku lebarkan ya semua jalannya, dan aku berikan kau kemampuan memilih, dan kau berakal, dan kau tidak dipaksa, dan seterusnya. Maka sekali lagi,
ketika kita ditentukan neraka itu dengan keadilan, surga dengan keadilan Allah, dan ketika neraka dengan kezaliman kita. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Demikian pendengar kita yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum dan tentunya bagi kita yang mendengar dan menyimak. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mohon maaf, kita angkat kembali via telepon. Silakan, akhi, atau ya, halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustadz. Bagaimanakah menyikapi tentang keindahan Islam dan kekuatan untuk konsisten dan istiqomah di dalamnya, di mana syubhat dan juga berbagai macam rongrongan dari musuh-musuh Islam begitu sangat kuat dan terasa di akhir penghujung zaman ini dengan beredarnya kartun yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana sejatinya yang kita lakukan dan kemudian dilihat dan kemudian dilihat dengan keindahan Islam kepada umat manusia secara umum. Jazakumullah khairan. Fikum ayol ikhwah, Allahu Akbar. Memang ya sunnatullah. Kata Nabi SAW, ma'ata ala nasi zamanun illa waladi ba'dahu syarrun min. Ya, tidak ada satu zaman datang kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk. Jadi 2019 tidak lebih buruk daripada 2020. Dan seterusnya sampai kiamat, wala taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di tengah manusia terburuk. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, baik keburukan itu, akhi, maaf, dari tentunya secara global ya. Ya, secara global baik keburukan itu datang dari luar agama kita. Dari yang jelas-jelas musuh Allah. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah orang-orang yang tidak beragamakan dengan agama Allah. Ya. Yang tidak beragamakan dengan agama Islam, baik ahli kitab maupun musyriknya. Yang mereka dicap oleh Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya ya, orang-orang kafir baik dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin dan orang musyrik, fi nari jahannam. Mereka neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Yang mereka sudah Allah tegaskan, akhi, antum jangan aneh. Ya, karena memang sudah begitu kondisinya. Allah sudah kabarkan 14 abad yang lalu dengan kalimat walan. Lan itu artinya linafyi ta'bid, untuk menandakan abadan, tidak mungkin tidak. Lan, tidak mungkin tidak. Ya, tidak mungkin. Walan tarda, tidak mungkin ridha abadan angkal yahudu walan nasara. Ya, kepada kalian Yahudi dan Nasrani. Ya, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatum, sampai mereka mengikuti agama kalian. Kalian mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang musyrik, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina kafaru lil ladzina amanu, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu ladzina asyraku. Ya, akan kalian dapatkan yaitu orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada kalian orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Maka ini bukan sesuatu yang aneh, akhi. Dan ini ujian memang bagi kita. Ya, maka ma'asal muslimin itu satu. Di mana ujian datang, ujian agama dari musuh-musuh Allah. Yang kedua, tidak luput juga ujian dari, subhanallah, dari tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Ya, dengan terpecahnya umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, ya Allah, ya, yang satu sama lain saling berpecah, bermusuhan. Sehingga kata Nabi, yang selamat di akhir zaman ketika terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Ya, hanya satu kata Nabi. Siapa mereka, kata ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi.
orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Maka ayol ikhwanakumullah, pertama jangan merasa asing dengan ujian-ujian ini. Kita harus siap untuk menghadapinya. Ya, bagaimana menghadapinya? Pertama tentunya kita hadapi dengan ilmu. Dengan ilmu dan kembali kepada ahli ilmu. Jangan dengan hawa nafsu. Ya, jangan dengan hawa nafsu. Maka tentunya ya harus dengan ilmu dan kembali kepada ahli ilmu. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada ahli ilmu bagaimana sikap kita. Ya, dengan fenomena yang terjadi di akhir zaman, apalagi yang sekarang mungkin ya sedang hit ya, permasalahan yang menghina Nabi, buat karikatur Nabi, ajakan pemboikotan dan seterusnya. Ya, maka ya kembalikan kepada ahli ilmu, dan dalam hal ini ya fatwa para ulama, wallahu alam, fatwa para ulama bahwasanya sebagai bentuk ya subhanallah kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, manusia termulia juru selamat kita, manusia suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita muliakan, dihinakan, la ilaha illallah. Ya, maka kita perlu yaitu marah karena Allah ya, dengan tentunya bimbingan ulama, bimbingan ahli ilmu ya, sehingga melakukan pemboikotan dalam perkara-perkara yang tidak darurat bagi kita ya, ini insyaallah ya tidak keluar dari fatwa-fatwa para ulama di hari ini. Ya, yang pasti hati kita harus benci dan murka, namun tentunya tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan ilmu, bahkan yang bisa menyelakakan, membawa lebih mudarat untuk kita, negeri kita dan bangsa dan agama kita. Ya, dan agama kita. Tetap pertimbangan maslahat dan madarat itu wajib kita yaitu pertimbangkan. Jangan sampai naudzubillah serampangan ya, yaitu tidak mengukur kekuatan, ya akhirnya yang terjadi bukan maslahat, malah ya madarat yang menimbang kita. Kembali kepada ilmu dan ahli ilmu. Yang kedua memang bersabar. Bersabar. Ya, subhanallah. Memang ya demikianlah kiranya kondisinya. Ya, musuh-musuh Allah baik dari luar maupun dalam tidak akan pernah bosan terus mengganggu kita, melecehkan kita, melecehkan agama kita. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di zaman Mekkahnya, ya Allah dicincang, ya itu siapa itu? Bapaknya Ammar bin Yasir. Yasir dicincang di depan Nabi. Nabi hanya bilang sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar ahli Yasir, tempat kalian surga. Dikala itu kekuatan Islam masih ya tidak sebanding dengan kekuatan orang kafir. Ya, namun ketika jihad tegak di Madinah karena kekuatan Islam sudah mampu untuk memerangi mereka, maka Nabi pun tegakkan dan Allah pun perintahkan untuk menegakkan jihad. Maka di sini harus pertimbangan kekuatan, karena jangan salah ya, orang kafir itu bersekutu, waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, orang kafir itu bersekutu, sementara kita harus timbang kekuatan itu. Ya, maka di sini jangan serampangan tadi, juga kembali kepada fatwa ulama dan ahli ilmu bagaimana kita bersikap, ya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kuatkan ibadah. Kuatkan ibadah. Semakin kuat ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, itulah tadi kan kita sebutkan tadi. Kuatkan tauhid, kuatkan ibadah. Itu ada sumber inna lanansuru rusulana waladina amanu ma'an. Kami akan tolong, tenang saja. Ya, ini kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman bersamanya. Kuatkan ibadah kita, ketauhidan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan yusbi ka qita'il lailil muzlim yuslihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ya, dan seterusnya. Kata Nabi, segeralah kalian beramal, bergegaslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian beramal sebelum datang fitnah. Yang fitnah itu kalau sudah ya datang akan seperti malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seorang masih beriman, sorenya sudah kafir, dan juga sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Ya bi'udinihi bisyai'in minad dunya al-qalil, ya, dia jual agamanya dengan dunia yang sangat sedikit. Kemudian ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini penting, ya, bersahabat, cari orang-orang soleh sebagai sahabat kita. Karena subhanallah di hari ini, imma kita remehkan agama atau kita gulu dalam agama. Yang remehkan agama gimana Ustadz? Ya tadi, ya maaf ya, nggak berjilbab, nggak sholat, main musik, minum khamr, alay, ya, atau jablay, jadi alay gitu ya, meremehkan agama. Atau berlebihan, ya, yaitu dengan bom sini, bom sana, kafirkan sini, kafir, tonjok sini, cucurkan darah sedikit, bukan darah sana, tanpa dasar, berlebihan.
ya itu gulu, jangan juga. Maka kita ya cari sahabat yang akan mengajak kita bukan kepada meremehkan agama, bukan juga kepada tidak berlebihan dalam agama, karena ya ini sangat penting. Wallahu taala alam. Dengan terus jangan lupa berdoa kepada Allah, berdoa baik untuk ya kebaikan diri kita, keluarga kita, negeri kita, dan Islam kaum muslimin di mana saja berada. Berdoa, ya kekuatan kita ada dalam doa. Silahul mukmin yang merupakan pedang seorang mukmin. Naam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, cukup sangat bermanfaat, dan Masya Allah ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang juga masuk melalui pesan singkat. Barakallahu fikum, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz, karena keterbatasan waktu, dan silakan ikhtitam Ustaz. Fikum akhil karim wal ikhwah jami'an. Kesimpulannya singkat, siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang indah, maka kenalilah zat yang maha indah. Ya, siapa yang ingin hidupnya selamat, maka kenalilah zat yang maha salam. Siapa yang ingin kehidupannya bahagia, maka kenalilah zat yang di tangannya seluruh kebahagiaan. Sembahlah dia, kuatkan tauhid, kuatkan iman, insya Allah dijamin Anda akan bahagia mutlak dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benarnya dari Allah, yang kurangnya dari kita dan dari syaitan. Kita beristighfar kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.